Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil makhluqat wa ala alihi sahbihi sadat amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadan nabiyyan wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya hormati, saya banggakan orang tua kita semua, jemaah masjid, ketua masjid, imam masjid, pengurus zaman. Kita hormati bersama Bapak Lurah yang ganteng. Semoga kembali menjadi lurah kita di Makassar. Amin. Di Mapala. Bagi Kamtipmas, Babinsa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita, tokoh bangunan, tokoh rakyat, tokoh umat, tokoh sembako, tanpa terkecuali. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita bermaulid, makanya ada pohon pisang berbuah telur. Pohon pisang berbuah telur. Biasa ada bertanya ke saya, kenapa harus pohon pisangnya ditusuk? Karena kalau pohon mangga keras, apalagi pohon kelapa agak keras, tidak bisa ditusuk dengan bambu. Kenapa setiap maulid ada telur? Telurnya telur ayam atau telur bebek. Kenapa harus itu? Karena kalau telur dinosaurus terlalu besar. Makanya telur bebek atau telur ayam yang digantung. Jadi malam mau diluruskan semua. Kenapa kita harus bermaulid? Bukankah Rasul bersabda, di akhir jahiliyah yauman fi kulli sana yal'abuna fihima. Dulu orang-orang jahiliyah memiliki dua hari raya. Nah itu sedang mahrijan. Mereka bersenang-senang di dalamnya. Maka Allah ganti dua hari raya itu dengan hari raya Islam, Yaumul Fitra wa Yaumul Adha, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Selain daripada itu tidak ada lagi hari raya. Makanya banyak yang berpandangan Maulid, Isra Miraj, 10 Muharram, 17 Agustus dilarang karena cuma dua hari raya. Berdoa dulu. Nah, 21. inilah Maulid itu Isra Miraj, 10 Muharram, 17 Agustus, hari proklamasi, hari Pancasila, bukan hari raya, tapi peringatan. Memang hari raya cuma dua, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Bedanya hari raya dengan peringatan, kalau peringatan jatuhnya tanggal 12 Rabiul Awal, boleh dilaksanakan sebelum 12 Rabiul Awal atau setelahnya. Kalau hari raya jatuhnya tanggal 1 Syawal, tidak boleh dimulai tanggal 30 Ramadan. Kalau ada muslim berani hari raya Idul Fitri 30 Ramadan, diborong itu mesti. Betul. Itulah perbedaan hari raya dengan peringatan. Kenapa kita peringati? Supaya generasi kita tahu siapa itu Rasulullah, kapan dia lahir. Karena generasi kita sekarang ini generasi Gen Z, bocil lepek, muka-muka Mobile Legends, wajah-wajah Roblox, kita wajah seperti PUBG. Coba lihat mukanya anak-anak seperti Tank, Engin, Assassin, Lila, Mia, Jackson, Gatot Kaca, Alucard, Sun. Kita tahu memang wajah-wajah kota. Kira saya tidak tahu kamu yang selalu di kelas, rajin beriskin, tidak bisa bersembunyi karena Ustaz Daud yang ceramah itu. Kenapa anak seperti itu? Karena
Bapak dengan anak ternyata satu main PUBG. Bapaknya juga buka-buka kaki merah. Wajah-wajah selalu terima bukana. Buka-buka gajah lapar-lapar. Bagaimana generasi kita tidak hancur, Pak? Makanya dengan peringatan Maulid ini, generasi ke depan kita ini paham siapa itu Rasulullah. Bagaimana ketika Rasulullah lahir? Makanya ketika Rasulullah lahir, jauh sebelum Rasulullah dilahirkan ke bersama muka bumi, kabarnya sudah dituliskan di dalam kitab-kitab terdahulu bahwa akan datang Nabi terakhir, Nabi penutup, Nabi akhir zaman, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Tapi karena ketika Rasulullah dilahirkan, lalu datanglah Abdul Muttalib kakeknya, lalu dia tawafkan Rasulullah sekali keliling di Baitullah, namanya diubah menjadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah dilahirkan, wa barasa sallallahu alaihi wasallam wa yadayhi 'ala al-ardi rafi'an ra'sahu ila as-sama'i al-'aliyah. Ketika Rasul dilahirkan, kedua tangannya berada di atas tanah, kepalanya menghadap ke langit, ra'sahu ila as-sama'i al-'aliyah. Bumi yang bidzalika rafi ila sudarihi wa ula, menandakan bahwa dia adalah makhluk yang tinggi, makhluk yang mulia. Wa busyiran ila rifati qadri ala sa'il bariyah, yang mana hari satu harinya yang mulia, akhlak itu pekertinya yang hebat. Rasulullah, apalagi yang terjadi saat Rasul lahir, cahaya dari Sidratul Muntaha turun ke muka bumi, dibarengi oleh jutaan malaikat, masuk ke dalam rumah ibunda baginda Rasulullah, Siti Aminah. Maka cahaya itu menjadi sosok seorang nabi. Fauqa nurun anta nurun. Maka lahirlah Rasulullah. Rasul tidak menangis bisa dilahirkan. Dia tersenyum, kepalanya menghadap ke langit, kedua tangannya berada di atas tanah. Apalagi yang terjadi saat Rasul dilahirkan, irhasan min quwwati wa ilama min annahu mutbar wa ta'ala min taba. Irhas kenabian yang dimunculkan oleh Allah. Api kaum majusi yang ribuan tahun menyala tiba-tiba padam malam hari itu di saat Rasul dilahirkan. Tanah tandus kering kerontang, muncul air. Bukan cuma itu, pohon yang tidak lagi berdaun tiba-tiba berbuah. Makanya digambarkan anak pohon pisang berbuah telur. Ini luar biasa. Malam itu langit tenang, cuma ada ibrit yang mencuri berita di langit. Dia terbang ke langit ingin mencuri berita. Akhirnya warajat nujumul najrati fi kulli radin marqa, bintang-bintang jadi melontar. Makanya di saat bintang jatuh, orang tua kita biasa berdoa, katanya doa dijabah. Bukan doa dijabah. Orang tua dulu itu senang karena ada iblis yang sedang mau curi berita untuk membantu peramal pemenuh, untuk memberikan berita masa depan, sedang dilempar di langit. Begitu ceritanya. Ini dalam kitab itu Jawahir Maulidil Adha. Bukan cuma itu, istana Raja Kisra yang ada di Persia bernama Anushirwan. Begitu Rasulullah dilahirkan, istana itu retak. Padahal bangsa Romawi tidak bisa menghancurkan istana itu. Tapi di saat Rasul dilahirkan, istana itu yang 12 pilarnya retak. Apalagi yang terjadi, pasukan gajah yang siap menghancurkan Ka'bah di saat terakhirnya Rasulullah. Pasukan gajah itu dihancurkan oleh burung-burung kecil. Allah kirimkan burung-burung kecil sebagai pasukan menikmati. Apabila takrihim bijaratin min sijil, datang burung ababil bawa paket COD dari neraka. Bijaratin min sijil, dengan batu yang panas, menyala-nyala. Orang sini bilang menyala abangku. Wajalahum kasfin ma'mur, maka batu menyala itu dilempar
seekor dengan pasukan gajah, maka pasukan gajah seperti daun yang dimakan oleh ular. Weka. Habis. Masih banyak kejadian enam. Tapi ibu di sini, ibu soleha semua. Tidak ada yang begitu. Tentara wajahnya bercahaya semua. Mungkin bantuan lampu dari atas sana. Jamaah. Oh jamaah. Makanya sifat Rasul yang kedua selalu berkata yang ketiga amanah, mampu dipercaya. Yang keempat watona, cerdas. Siapa bilang Rasulullah tidak cerdas? Bukan dokter tapi hidupnya sehat. Michael Ihar menobatkan Rasul orang terbaik, berpengaruh pertama di dunia, mengalahkan Isa Clinton di urutan kedua, apalagi Nabi Isa alaihissalam, Isa al-Masih di urutan ketiga. Padahal Michael Ihar bukanlah seorang muslim, tapi kenapa dia menobatkan Rasul orang terbaik pertama? Karena Rasulullah hidupnya sehat. Memang sehat. Cara makannya tidak pernah kena asam lambung. Kenapa? Selalu pakai tangan makan. Makanya rahasianya pakai tangan makan itu pasti sehat. Enak juga. Karena di 3 jari ini sudah Allah berikan kesehatan. Jempol. Ini jempol jari penikmat. Makanya kalau ada orang makan pakai tangan, pasti nikmat makannya itu Pak. Nikmat. Lebih nikmat mana? Pakai tangan makan atau pakai sendok? Sendok. Lebih nikmat mana? Sendok atau tangan? Tangan. Jempol inilah yang memberikan kenikmatan pada makanan. Tanya pakai anak pecinta. Nah, dari mana yang paling enak mengisap? Pasti jempol. Kita saja Pak, kalau enak makan tak, dari apa yang enggak? Kalau enak dimakan ini, telur tak apa yang boleh. Songkol, kaklotinya. Kalau enak dimakan itu dari apa yang enggak? Jempol. Enaknya ini pasti ibu-ibu di hidung yang begini. Tidak mungkin enak orang merasa, enaknya ini. Oh, rasanya itu orang Pak. Ini memperluas dunia persilatan. Makanya jangan jempol itu tanda nikmat. Betul? Yang kedua telunjuk kekuatan rasa. Mau kuat rasanya makananmu, telunjuk. Orang yang merasa pasti mencolek pakai telunjuk. Betul? Tidak mungkin jempol dipakai, pasti telunjuk. Kalau mau kuat, pasti ada telunjuk. Ini jadi kuat, dari kekuatan rasa. Telunjuk dipakai pemerintah. Yang ketiga, jari tengah, jari probasi. Enzimnya tinggi. Makanya supaya tidak kena asam lambung, makan pakai tangan, enak dari lambung, cepat masuk di dalam lambung. Tidak lama diproduksi dari lambung, sudah keluar dari bawah. Ini rahasianya. Tangan. Pola hidupnya Rasulullah sehat. Dietnya puasa. Olahraganya sholat. Apalagi Pak? Sistem keuangannya zakat. Membangun negara di Madinah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang tidak pernah kena krisis moneter. Jenderal yang hebat padahal dia tidak pernah belajar ilmu peperangan. Dalam riwayatnya lebih banyak kemenangan daripada kekalahannya. Umat-umatnya cerdas. Dia bisa membina rumah tangga yang akur. 9 istrinya akur. Bapak berapa istrinya? 1. Miskin bapak ini. Mau nambah? Oh, langkai dulu bayar istrinya. Rasulullah itu akur. Beda dengan kita Pak. Kenapa Rasul bisa akur? Pertama, karena Rasulullah punya sifat
akhlak yang baik. Yang kedua, beliau itu manusia yang luar biasa. Yang ketiga, dari bangsa Arab. Bangsa Arab Pak itu kuat napasnya, panjang hidupnya. Makan kambing 2 ekor tidak goyang Pak. Nanti muslimah istri bilang apa? Sudah siapkan kasur, siapkan dapur, siapkan sumur, siap dapur. Kalau kita Pak makan kambing saja baru kakinya dimakan, telepon istri ke mama sudah dapat makan kambing. Apa yang cerita? Pulang ke Jepang, minum kursi simpan kaki. Lain nanti kolesterol. Memang beda kita dengan orang Arab. Kita ini juga Arab, tapi Arab makmur. Saya membedakan. Rasul itu cerdas. Kenapa saya katakan cerdas? Umatnya hebat, cerdas semua. Ingat, tidak akan pernah ada alat-alat operasi sampai sekarang ini Pak. Kalau tidak ada jasanya dokter muda yang pernah terkenal dari Muslim, namanya Ibnu Sina. Umur 17 tahun sudah bisa membedahi manusia, menciptakan alat-alat pembedahan. Tapi barat berubah namanya menjadi Ibnu Sina. Ahli penyihir yang hebat dari tanah manusia. Dulu namanya berubah, sekarang menjadi Spanyol. Namanya Ibnu Rushd. Tapi lagi-lagi Eropa berubah namanya menjadi Averroes. Karl Marx, Adam Smith mengambil bahasa-bahasa daripada Ibnu Rushd. Bukan cuma itu Pak, masih banyak lagi. Kenapa Eropa berubah namanya? Supaya kita tidak kenal bahwa Ibnu Rushd, Ibnu Sina adalah seorang Muslim. Kamera itu tidak akan pernah kita nikmati dengan piksel yang tinggi kalau tidak ada yang pernah mudah daripada lensa dan kamera. Siapa dia? Al-Haythami. Komputer analog pertama kali ditemukan oleh siapa? Dalam sejarah teknologi informasi komunikasi ditemukan oleh Charles Babbage 1826. Yang pertama menemukan bukan Charles Babbage, tapi Al-Biruni 800 tahun lebih sebelum Charles Babbage menemukan itu. 1001 Masehi. Pesawat terbang ditemukan oleh Wright bersaudara 1903. 900 tahun sebelum Wright bersaudara menemukan ilmu prototipe, seorang muslim yang pertama kali menulis tentang prototipe namanya adalah Abbas bin Firnas. Bahkan kita tidak akan pernah menikmati Facebook yang dulunya kristal. Sedikit lagi akan menjadi metaverse, lalu diinstal menjadi Instagram, dibuat oleh Mark Zuckerberg. Kalau tidak ada jasa dari penemuan Kanol membuat Pitagoras, lalu merumuskan dengan aljabar, namanya Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Tapi orang Eropa berubah namanya menjadi algoritmi. Aku dikenal dengan nama algoritma. Dirubah semua. Baitul Hikmah dihancurkan. Sungai Tigris berubah menjadi hitam pekat. Kenapa? Karena waktu itu Baghdad dihancurkan. Dinasti Abbasiyah runtuh. Berdiri 750 Masehi. Berakhir tahun 1258 Masehi. Dihancurkan oleh dinasti Khan. Namanya Kublai Khan. Anak dari Genghis Khan. Anak dari Kublai Khan. Cucu dari Genghis Khan. Tidak ada hubungannya dengan Shah Rukh Khan, Salman Khan, Amir Khan. Cucu-cucu berkahir, aku nak jatuh. Ketumbar jadi ini anak dengan pasir. Al-Muqtasim buat dikulung ke dalam tikar, diinjak dengan kudanya Kublai Khan. Hancur Baghdad. Kitab-kitab yang pernah mengungkapkan ilmu pengetahuan habis dicuri, habis dibakar, habis ditenggelamkan ke dalam Sungai Tigris. Islam tidak mau lagi menuntut ilmu. Disitulah awal mulanya. Makanya Rasul itu cerdas. Cuma kita tidak pernah lagi mengajarkan sejarah itu ke anak-anak kita. Karena dulu orang tua kita itu hebat. Nah, ayo saja menyanyikan kesedaran.
Karena bocil aja sekarang tidak tahu. Begitu ditanya siapa nama bapaknya, nak, apa dia bilang? Kamu ini ya? Kamu ini ya? Karena ilmu sekarang ini kalau ada anaknya bukan sejarah nyanyikan anaknya, apa nyanyikan lagunya tak bola balik. Ade tak bola balik, lihat ade mamai, semakin lain apa? Stepping. Bapak Ibu, ada di dalam kitab Sirah Nabawiyah Burda, kitab Sirah Nabawiyah Ibnu Jawahir. Kalau orang Bugis mengatakan, Makassar mengatakan Barazanji. Bahkan ada yang memfitnah kitab Barazanji itu kitab kumpulan hadis palsu dikarang oleh Syiah. Beginilah kalau kita dalam diri dulu. Terlalu banyak mungkin nanti mau minum. Makanya belajar sama ulama, jangan sama pelawak. Cari ulama yang lulusan pondok pesantren, jangan pesantren gila. Cari yang tahu baca kitab dulu, jangan yang bodoh saja sudah baca, apalagi yang dulu. Barazaki itu dikarang oleh keturunan Rasulullah. Ada yang mengatakan garis keturunan yang ke-23, ada yang mengatakan yang ke-18, namanya Syekh Jabaluddin Al-Akbar, namanya adalah Syekh Jafar bin Husain bin Abdul Karim bin Muhammad bin Sayyid Rasul bin Abdul Syekh bin Kalandar bin Abdul Rasul bin Husain bin Isa bin Bayasin sampai ke kaki-kaki muridnya bin Ja'far Salih bin Muhammad Al-Baqir bin Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Al-Bali Fatimah Zahra binti Rasulullah, lahir di Madinah, besar di Kurdistan, nama kampungnya Berjanzi, nama kitabnya Ibnu Jawahir Maulid Azhar, sampai ke Bugis Makassar berubah menjadi Barazanji. Itu nama desa, nama kotanya Kurdistan, tetangga kota Dagestan, dekat kota Tajikistan, tetangga negara Pakistan, Afghanistan, Turkmenistan, Kazakhstan, dekat rumah Bapak Mustan, dan Bapak Mustan, kecuali Bapak Ustaz Nasrul, rumahnya di sekitar sini. Jemaah, jemaah, saya menceramah bukan pelawak. Pernah saya ceramah tidak lucu, tidak rapi tadi. Pernah saya ceramah datang, tidak ada jemaah tinggal, tidur semua aku pulang. Saya rubah ceramah supaya tidak ada yang bosan. Saya kasih tanda. Kalau buka bahas kiamat, gempa bumi, meletus, likuifaksi, tsunami, banjir bandang, atau mati tertimbun seperti beda Indonesia, ditimbun gas 3 kilo, atau mati tertimbun sembako. Karena rajin kumpulnya sembako cari, kalau tidak ada tulus. Saya tahu karena saya korban. Cari kakak di Maros. 3.000 kali sembako tidak sampai 1.000 orang. Sudah tidak jadi, hanya jam malam. Begitu model penceramah tidak ada tinggal, pulang jamaah. Bisa nenek-nenek 2 orang di belakang tinggal. Ini diceramai karena kira orang sadar, ternyata orang Komolo. Betul-betul Komolo pulang mata ikan. Rasul bisa dilahirkan, alam semesta berbahagia. Kenapa ada telur? Karena dulu ketika ayam itu berpote di saat Rasul dilahirkan, 1.000 telurnya. Sekali berpote, dia mengeluarkan 1.000 telur. Tetek 1.000 telur. Itu waktu Rasul dilahirkan. Nah, kalau sekarang ada ayam berpote di amalan tetek berisa pak, kemungkinan parampu api. Apalagi yang terjadi di saat Rasulullah dilahirkan, masih banyak kejadian-kejadian yang aneh. Rasulullah SAW memiliki 4 sifat yang kita kenal. Tabligh, penyampai kebaikan. Maka biasa kita dengar jamaah tabligh, jamaah yang selalu menyampaikan kebaikan. Itu judullah, pasukannya apa itu?
Coba bayangkan barisan-barisan jemaat tabligh, mereka tinggalkan hartanya, mereka tinggalkan dunianya, mereka tinggalkan kemegahannya, mereka tinggalkan kemewahannya. Mereka datang ke pelosok-pelosok. Bagaimana mereka mengislamkan orang Islam? Bagaimana mereka membentuk pintu rumah dan pintu hati saudara-saudara kita yang bertakwa. Coba lihat, banyak saudara kita yang bertakwa, tapi mereka sudah ikut dengan jamaah tabligh. Kemarin saya pergi umrah, Pak. Ada jamaah bertakwa, jamaah tabligh dia. Ngeri Pak, sangat. Seluruh badan takut, hampir matanya takut. Di kanan saya Pak, tapi belakang tidak ada keluarnya. Di kiri lebih sangat, takut pohon mangga. Sangat karena panjang akarnya ke bawah. Luar biasa. Lebih hebat dari seperti saya ini. Kita ini berdakwah enak. Dakwahnya kita ini enak. Dulu Rasul berdakwah diancam dengan ujung panah, ditahan dengan ujung pedang, ditakut-takuti dengan ujung tombak. Sekarang ini Ustaz kena sekali ceramah, diantar dengan mobil ber-AC, tiba di tempatnya, disiapkan lagi kue. Sudah ceramah, dikasih lagi bakul, dikasih lagi amplop. Enak benar kita jadi ustaz sekarang ini, betul? Makanya saya selalu didik kepada teman-teman ustaz, ingat, jangan pernah hidup dari dakwah. Kalau bisa kita menghidupkan dakwah. Kalau mau kaya jangan jadi penceramah, jadi pengusaha. Kok kira saya ini bukan pengusaha? Kok kira saya ini mau hidup dari dakwah? Memang wajah-wajah kok saya dibayar. Sorry, saya tidak mau amplop Pak, isinya itu mungkin. Cuma kalau nak kasih ke orang amplop, ambil. Anda itu sembarang bangun masjid pondok tapi sekolah kan. Saya developer, mau apa itu? Bulan kemarin kita sudah target penjualan. Bulan kemarin Agustus 12 unit lagi. September target 20 unit. Kok apa? Amplop apa? Saya Telegram, TikTok, dan Twitter, Facebook Pro lagi. Cuma kalau nak kasih ke panitia uang, ya, simpan. Dan kalau mau bangun saya pesantren, ada sekolah madrasah saya bangun. Memang untuk anak-anak di sekitar daerah Kota Nasir. Intinya bisa bermanfaat kita yang banyak orang itu saja. Saya bersyukur sekali bisa dilebarkan di sini. Kenapa? Susah sekali dilebarkan. Ini malam harusnya saya ke Singapura, tapi tidak ditelepon. Jadi tidak jadi. Tidak ada telepon. Coba berapa tahun sudah saya tidak mengisi hidup ini. Saking susah sekali jadwal. Susah kosong. Ini jadwal kelima, Pak. Makanya agak bilang seorang. Besok pagi saya berangkat kepada tempat itu sampai tanggal 12. Itu dari Bapak sama Bintang mulai ke negara. Yaitu balik tanggal 20. Rencana itu berangkat saya ke Kaltara. Perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia, namanya itu Sebab. Itu karena apa? Itu karena kita berdoa dan berdoa. Jangan ajar berdoa untuk mengatur diri. Cukup bagaimana bisa berbuat baik untuk orang yang tetap itu saja. Jamaah, jamaah. Yang kedua, Rasul itu Siddiq berkata jujur. Jangan sampai kita kira bahwa Rasulullah pernah berbohong dari kebaikan. Tidak ada. Memang pada saat itu Rasulullah ditanya oleh banyak orang. Ketika Rasulullah melihat anak muda lari, dia berdiri di sini.
Lalu pindah tempat. Begitu ditanya, anak muda, kau lihat tadi orang lain di sini. Apa kata Rasulullah? Selama saya berdiri di sini, saya tidak pernah lihat orang lain. Memang karena tadi di sini. Betul? Jadi tidak ada berbohong dengan kebaikan Pak. Jangan sampai kita dirusak dengan kalimat seperti ini. Makanya sifat Rasulullah yang kedua itu adalah siddiq. Qul haqqa walau kana murra. Maksudnya apa? Katakanlah walaupun pahit. Jangan juga terlalu jujur, nanti banyak musuhmu. Jangan juga terlalu bohong, tambah banyak musuhmu. Makanya bagaimana caranya menyelamatkan? Ada namanya ilmu siasat. Dalam kitabnya Al-Farabi As-Siyasiyah, itu ilmu politik. Ternyata Islam mengajarkan kita politik. Tapi tidak harus berpartai politik. Ada siasat. Jadi nanti bapak-bapak ketika ditanya ibu, ditanya tentang, halo, kayaknya belum kata semua bapak-bapak sini. Dan kita sama itu. Kita ini laki-laki Pak. Siapa di sini bapak-bapak takut sama itu? Siapa? Kenapa dia disebut? Takut disebut Pak. Sama, Ustaz juga takut. Saya juga begitu. Takut juga sama istri kita. Rasa terkuat di bumi. Salat wa ruka benar sama asli. Ini anakmu pada umur 7 tahun di masjid. 7 tahun, 6 tahun, 5 tahun, 2 tahun bawa ke masjid. Malam-malam Ustaz ibu lari-lari. Ya masih wajar anjing. Yang kurang ajar kalau kau dengan suami yang lari-lari ke masjid. Ini dia kurang ajar, tidak sehat itu barang. Bawa ke masjid lagi. Betul? Bawa ke masjid supaya mereka mengenal masjid, supaya masjid ini tidak seperti hal yang menakutkan buat dia. Nanti menjadi remaja masjid, mereka yang azan. Coba lihat sekarang masjid, beda dengan dulu. Dulu remaja banyak, remaja masjid penuh, sampai masjid tidak bisa lagi menampung remaja. Dulu, sekarang banyak masjid kurang remajanya, bahkan tidak ada. Ada di remaja, tapi remaja lobe 45 tahun ke atas. Karena tidak ada yang muda-muda, akhirnya dia ambil main azan. Kasihan remaja lobe begini, batu, berdarah, gigi bukan barisan, sesak nafas, tarik nafas saja sampai mau. Maksudku saya itu kau ini bocil ini, wajah-wajah mobil ini, kau yang azan. Coba kalau kau yang azan, kenapa? Ya saat tidur ini dapat sholat. Ya salam, datang Pak Lurah, datang Pak RW, Pak RT, Pak Wanita, Pak Bintang Dimas, Pak Camat datang. Apa lagi ini? Demo. Kenapa bisa? Karena kau udah 9 pagi akan mau di masjid. Terlalu kaji diri kuat. Tahu kaji diri? Bahasa Makassarnya karapa-rapa. Bahasa Jawanya pecilan. Ada Malaysia di sini? Ada bahasa Malaysianya taklah kau karapa-rapa. Kaji diri dia. Makassar tulis itu. Tidak tahu bahasa Malaysia tidak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasul sempurna. Kalau kita mau ikuti sosok yang luar biasa, tidak usah ikuti sosok manusia yang lainnya. Cukup Rasulullah. Sunnahnya luar biasa. Sehat, sholat sunnahnya, cara makannya, istirahatnya, puasanya, cukup ikuti. Tidak usah ikuti yang lain, cukup Rasulullah yang kau ikuti. Rasulullah pemaaf, tidak dendam. Bayangkan di Mekah Rasulullah diusir, dihina, setiap saat rumahnya dilempar kotoran.
Begitu Fathu Makkah, pernahkah dia HP-nya marah? simpan Saat HP-nya. yang pernah lempar rumahku dengan kurungan. Simpan HP-nya. Saat yang pernah usir saya, tidak. Bahkan ketika pamannya dibunuh di hadapan matanya, Hamzah radhiyallahu anhu dicabut jantungnya oleh Hindu, dipamerkan di depan banyak orang. Tapi begitu Rasulullah Fathu Makkah direbut kembali, pernahkah Rasul berkata, sekarang kita berkuasa di Makkah, cari Hindu, kita bunuh dia, kita cabut jantungnya, kita arak kiri kanan. Islam mengajarkan kita perdamaian. Bukti nyata, Islam ke Amerika, Islam ke Inggris, Islam ke Belgia, Islam masuk ke Jerman. Apakah Islam masuk dengan senjata yang paling berbahaya? Tidak. Islam masuk dengan akhlak Rasulullah. Islam masuk dengan akhlak Rasulullah. Kalau kita punya akhlak, Pak, sehebat apapun orang yang kita hadapi, mereka tidak akan berdaya. Lihat Jenderal Sudirman, jenderal pertama di Indonesia yang menjadi panglima tertinggi. Badannya tidak besar, bukan bodyguard, dia bukan jin, tidak pernah ikut jin, tidak punya senjata menakutkan, badannya kecil, kurus. Kenapa dia menjadi panglima tertinggi? Karena dia punya akhlak. Jenderal polisi pertama yang menjadi Polri di Indonesia, dia punya badan kurus, kecil, tidak punya senjata yang paling menakutkan. Tapi kenapa dia menjadi jenderal Kapolri pertama di Indonesia? Dia punya akhlak. Makanya pepatah Arab mengatakan al-adab fawqal ilm. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Kalau kita punya ilmu tapi tidak punya adab, apa bedanya kita dengan iblis? Iblis itu cerdas, hebat, bahkan menawarkan ke Sulaiman, sebelum kau berdiri dari singgasana Sulaiman, ku angkat istana Balqis di hadapanmu. Tapi karena dia tidak mau ikut perintah Allah, apa wastakbar wa kana minal kafirin, dia sombong, istakbar, maka dia kafir, maka namanya diubah menjadi iblis. Saya masih ingat waktu pertama kali masuk di pesantren, jadi imam kosong. Banyak kitab yang dikasih. Kitab yang paling tebal namanya Tafsir Jalalain, paling bawah. Di atasnya Tafsir Jalalain ada kitab bernama Kifayatul Akhyar. Di atasnya Kifayatul Akhyar ada kitab namanya Tanwirul Qulub. Di atas Tanwirul Qulub ada kitab namanya Riyadhus Shalihin. Di atas Riyadhus Shalihin ada kitab namanya Bulughul Maram. Kitab yang di atasnya Bulughul Maram agak tipis namanya Fathul Bari. Di atasnya Fathul Bari ada lagi kitab tipis namanya Fathul Bari. Di atas Fathul Bari ada lagi Fathul Muin yang paling tipis mengalahkan tipisnya hadis Arba'in Imam An-Nawawi, yaitu Akhlaqul Bani, tipis dan paling ke atas. Saya bertanya ke bapak saya, kebetulan bapak saya namanya Dr. Andes K. Haji Muhammad Syamsi Andi Prabowo. Aku sampaikan memang ini bapak ibu, karena biasa itu jamaah yang marah-marah ke saya waktu pergi ke Libya nanti 2 kali saya mengisi ceramah di sana. Bapak yang tanya, Ustaz, ada guru guru kami di sini mirip namanya Ustaz Samsi. Aku bilang, oh bapakku itu kurang aja memang itu. Kenapa dari awal undangan kemarin tidak tanya siapa namanya bapakmu? Jadi aku sampaikan, kita juga tidak tanya siapa namanya bapakmu. Saya tanya, Tuhan, kenapa yang paling di atas ini akhlak pribadi? Apa nak bilang sama saya, nak, sebelum kau pelajari semua ini, yang paling pertama pelajari ini yang paling atas, akhlak. Itu apa banyak itu nak kalau akhlak yang tidak baik. Sedangkan Rasul punya akhlak.
tidak pernah dendam, memaafkan musuhnya, memaafkan orang mengkhianatinya, alik bin Walid membunuh sahabatnya Rasulullah, tapi begitu alik masuk Islam tidak ada dendamnya Rasulullah. Kira-kira Bapak Ibu buat begitu Pak bisa memaafkan pengkhianat? Bisa? Halo? Bisa Pak? Ibu belakang kira-kira bisa memaafkan pengkhianat? Bisa seperti Rasulullah? Bisa? Kita umat Rasulullah itu bukan? Kalau umatnya harus mengikuti sunnah, sekarang bisakah kita memaafkan pengkhianat seperti Rasulullah? Bisa memaafkan pelakor? Oh tidak bisa. Oh itu tidak bisa ya. Tidak bisa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu tidak seperti kita. Rasulullah itu adalah manusia yang biasa. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang bisa mendapatkan syafaat dari